Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Maryam ayat yang ke-64 sampai dengan 65. Ayat yang ke-64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Rabb-Mu. Kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada di hadapan kita, segala sesuatu yang di belakang kita, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabb-Mu lupa. Tafsir ayat yang ke-64. Rasulullah SAW pernah sekali merasakan keterlambatan Jibril alaihissalam untuk mendatangi beliau dengan wahyu. Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Seandainya engkau datang lebih sering kepadaku dari sebelumnya," karena kerinduan beliau kepadanya dan kerisauan lantaran berpisah dengannya, supaya hati beliau menjadi tenang dengan kedatangannya. Maka lewat lisan malaikat Jibril Allah Ta'ala menurunkan, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Rabb-Mu. Maksudnya, kami tidak memiliki wewenang sama sekali dalam pengaturan urusan-urusan. Jika Dia memerintahkan kami, pasti kami segera melaksanakan perintahnya, tidak melanggar perintahnya. Sebagaimana Allah menceritakan tentang mereka, la ya'su nallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat yang ke-6. Kami hanyalah hamba yang diperintah. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada di hadapan kita, segala sesuatu yang di belakang kita, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Maksudnya, bagi Allah semua perkara-perkara yang telah berlalu, yang akan datang, serta yang sedang terjadi di setiap waktu dan tempat, jika sudah kian jelas bahwa semua urusan adalah milik Allah, sedangkan kita adalah hamba yang diatur, maka perkara-perkara itu terpaku pada kisaran apakah hikmah ilahiyah menuntutnya sehingga dia menjalankannya, atau tidak menuntutnya sehingga dia menundanya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya," dan tidaklah Rabb-Mu lupa. Maksudnya Allah tidak pernah melupakan dan mengabaikanmu. Seperti firman Allah, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Rabb-Mu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ad-Duha ayat yang ke-3. Bahkan Allah senantiasa memperhatikan urusanmu, merealisasikannya bagimu dengan fasilitas-fasilitasnya yang indah dan pengaturan-pengaturannya yang elok. Maksudnya, kedatangan kami terlambat dari waktu yang biasa. Maka janganlah hal itu membuatmu sedih dan menggelayuti pikiranmu. Ketahuilah bahwa Allah lah yang menghendaki hal itu karena Dia memiliki hikmah dalam keputusan ini. Ayat yang ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya. Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Tafsir ayat yang ke-65. Kemudian Allah menjelaskan alasan faktor keluasan ilmunya dan ketiadaan sifat lupa padanya, yaitu
karena dia Rabbus samawati wal ardi, Rabb yang menguasai langit dan bumi. Rububiyahnya, pengendaliannya meliputi langit dan bumi. Keberadaan keduanya dalam tatanan terbaik lagi paling sempurna, tanpa ada unsur kelalaian, penyepelean, main-main, dan kebatilan. Merupakan bukti yang pasti mengenai ilmunya yang mencakup segala sesuatu. Maka janganlah engkau sibukkan dirimu dengan hal itu. Akan tetapi sibukkanlah dirimu dengan sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan faedah bagimu, yaitu beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Wastabir li ibadatih, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Maksudnya, kuatkanlah jiwamu dalam ibadah dan usahakanlah jiwamu bersungguh-sungguh. Laksanakanlah ibadah dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin sesuai dengan kemampuanmu. Di tengah melangsungkan ibadah kepada Allah terdapat unsur penghibur hati bagi seorang hamba dari semua keterikatan serta kesenang-kesenangan syahwat. Sebagaimana firman Allah, wala tamudunna 'alaika ila ma matta'na bih azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan di dunia, untuk kami uji mereka dengan kesenangan itu. Dan karunia Rabbmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Toha 131-132. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui ada orang yang sama dengan dia yang patut diibadahi? Maksudnya, apakah engkau mengetahui suatu objek yang sama dan menyerupai Allah dari kalangan makhluk? Ini adalah bentuk istifham, pertanyaan yang bermakna penafian, tidak mungkin ada yang dapat diketahui dengan akal. Artinya, kamu tidak akan menjumpai ada sesuatu yang sama atau serupa dengan Allah, karena dia adalah Rob pengatur sementara yang lain marbub diatur. Dia Khalik pencipta sementara yang lain makhluk atau ciptaan. Dia maha kaya dari segala arah, sedangkan selainnya secara fisik membutuhkan dari segala aspek. Dia maha sempurna yang memiliki kesempurnaan mutlak, sedangkan selainnya mempunyai kekurangan. Tidak memiliki kesempurnaan kecuali yang diberikan oleh Allah. Ini merupakan bukti konkret bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, dan bahwa ibadah kepadanya merupakan kebenaran, sedangkan ibadah kepada selainnya merupakan sebuah kebatilan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya semata dan bersabar dalam menjalankannya, disertai menjelaskan alasan tindakan tersebut dengan aspek kesempurnaannya, keesaannya dalam keagungan dan nama-nama yang paling baik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.